Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kelas Robot bersama saya Ajeng Rahmat. Dan selamat datang di playlist belajar Internet Opting ya, menggunakan simulator dengan microcontroller ESP32. Baik, kita akan lanjutkan untuk sesi kedua ini. Kita akan melakukan HTTP GET request ya ke sebuah website atau ke server gitu ya. Nanti kita akan mendapatkan data dari website tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Ini sudah ada baris kode ya, ada 21 baris kode dari hasil praktek kita di sebelumnya ya, di sesi sebelumnya, di episode pertama ya. Jadi untuk terhubung ke WiFi ini sudah ada. Teman-teman barangkali ada yang langsung loncat ke sini, pengen tahu coding ini tuh apa sih maksudnya, silakan balik lagi tonton di sesi yang pertama atau di episode yang pertama. Oke, baik. Kita akan melakukan HTTP GET request ya, atau melakukan permintaan lah ya, melakukan GET ke website ataupun ke server, sehingga nantinya teman-teman juga bisa mengirim data ke website gitu ya, dan masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan. Tapi hari ini kita akan lebih ke mendapatkan data saja dari websitenya. Nah, untuk library yang perlu ditambahkan itu adalah HTTP client ya, include HTTP client. Nah, baik. Untuk HTTP client ini sudah ada ya, dalam artian dia sudah ada include di ESP32. Jadi teman-teman tidak perlu menambahkan kembali library-nya ya, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, kita akan bikin objek baru ya, menggunakan HTTP client. Nama kelasnya ini HTTP client, lalu kita tulis saja HTTP gitu ya, seperti ini. Nah, di bawah ini kita tulis http.begin. Nah, di dalam http.begin kita masukin URL ya, URL dari server kita. Nah, saya akan coba akses ke http://garis miring tes.kelasrobot.com.test.php ya. Kita coba ke sini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan get request ya. Nah, ini caranya gampang, semua tinggal http get. Nah, tinggal gini aja. Ya, untuk melakukan get. Nah, tapi kita perlu tahu ya apakah proses get ini sukses atau tidak gitu ya. Nah, kita bisa simpen. Kita coba bikin variabel ya pakai int http respon code ya, karena nanti akan muncul respon code-nya gitu ya. Kalau misalkan yang muncul adalah 200 itu berarti berhasil ya. Kalau misalkan munculnya 404 itu berarti not found, dan masih banyak lagi gitu ya. Teman-teman bisa cari sendiri di Google untuk tentang HTTP code gitu ya. Ada apa aja gitu ya, seperti itu. Oke, kita coba print dulu serial.println http respon code. Nah, seperti ini ya. Baik, kita coba run dulu. Nah, ini kalau berhasil nanti respon code yang muncul adalah 200 gitu ya. Jadi angka-angka yang muncul dari respon hasil get kita gitu ya, itu akan muncul 200 kalau berhasil. Ya, sebetulnya ada banyak sih ya. Kayak tadi yang saya sebutkan 404 itu not found gitu ya. Dan masih banyak lagi ya. Teman-teman bisa sambil cek aja. Oke, udah terhubung ke WiFi. Nah, 200. Baik. Kalau 200 berarti ini tandanya kita udah berhasil terhubung ke server ini ya, atau ke website ini. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan datanya. Nah, kita pakai if aja ya untuk membedakan antara yang dapat datanya atau enggak ya. Jadi kita bisa bikin trigger dari HTTP respon code lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 sebetulnya itu kita berhasil ya terhubung ke websitenya gitu ya. Jadi kita bisa bikin seperti ini aja. Nah, lalu di sini kalau mau langsung nampilin dulu datanya boleh gitu ya. Jadi di HTTP itu ada HTTP get string. Nah, ini untuk mendapatkan datanya dalam bentuk string. Nah, kita sebetulnya bisa aja simpan dia di variabel dulu ya, di variabel dengan tipe data string. Kita tulis saja misalkan payload gitu ya. Jadi payload ini untuk nyimpen data dari websitenya. Nah, terus ya kalau mau langsung di print boleh ya, serial print payloadnya gitu. Oke. Kita bikin else kalau misalkan gagal ya. Nanti kalau misalkan gagal, kita ya print aja serial print error gitu ya. Kemudian ya kita print juga si HTTP respon code-nya ya, biar tahu
berapa sih ya kalau misalkan kayaknya nol tapi mungkin bisa jadi minus gitu ya. Udah kita masukin aja biar lebih pasti gitu. Nah, seperti ini. Udah ya. Jadi ini datanya kalau berhasil masuk nanti akan tampil data yang dari websitenya itu apa. Kita coba run sekali lagi. Kita lihat hasilnya ya. Nah, harusnya kalau misalkan berhasil nanti akan muncul data dari website yang ini gitu ya. Yaitu kalau nggak salah kamu berhasil terhubung ke kelas robot kalau nggak salah ya. Terus ada tanggal sama ada waktu. Seperti itu. Ya udah kita coba lihat dulu aja apa data yang muncul ya. Nah, oke, udah connect, WebP connected. Nah, kamu berhasil terhubung ke kelasrobot.com. Di sini ada tanggal dan juga ada waktu. Oke, sampai sini kita udah berhasil ya sebetulnya untuk melakukan request data ke website. Nah, kalau teman-teman mau nyoba lagi ke web yang lain misalkan ya, misalkan kita coba example.org, sorry, example.org. Nah, kita coba nih. Kita lihat kalau kita akses ke web example.org ini yang muncul apa gitu ya. Kita sambil cek, sambil lihat. Nah, karena sebetulnya datanya itu kan sekarang ada banyak data yang bisa kita coba ya. Kayak contoh kalau ke API atau ke REST API ke server gitu ya. Itu ada juga yang pakai JSON gitu ya. Nah, oke, di sini yang muncul adalah HTML ya, kode HTML-nya. Karena kalau kita buka nih ya, kalau kita buka nih example.org ini, ya dia akan masuk ke HTML. Tuh, seperti ini. Ya, makanya munculnya munculnya HTML gitu ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mungkin ke JSON ya, kita coba cari payload JSON example. Ntar, saya lupa ada website yang buat kita nyoba-nyoba JSON loh. Ini kayaknya JSON API ya. Oke, kita coba. Nah, kita bisa get ke sini ya, ke artikel author gitu ya. Nah, kita coba ke sini JSON API berarti kan. Kemudian kita masukin ke sini. Nah, lalu kita copy si artikelnya. Lalu kita masukin ke sini. Nah, kita coba gini dulu aja ya. Artikel include author. Oke, nanti dia akan muncul tampilnya si JSON. Nah, nanti ada pembahasan khusus lah ya, teman-teman, untuk apa namanya, kalau teman-teman pengen nge-parse si JSON-nya gitu, pengen mendapatkan data dari JSON-nya, karena JSON itu kan bisa menyimpan berbagai data di dalam JSON. Nah, kalau teman-teman pengen tahu JSON-nya seperti apa, nanti kita bikinkan sesi selanjutnya ya, di episode berikutnya. Baik, kita tunggu. Nah, ini datanya tidak muncul. Oke, sebentar ini kita coba coba gini aja dulu. Copy kita masukkan ke sini. Kalau datanya tidak muncul, oh iya ternyata not found ya. Berarti salah nih. Bentar, berarti bukan seperti itu harusnya. Yaudah, saya cari aja yang lain ya. Web JSON example. Nah, kita lihat ke W3 School. Barangkali W3 School punya web JSON-nya. Example API. Nah, JSON placeholder nih. Ini yang bisa saya pakai. JSON placeholder. Coba kita copy dulu. Kita tampilkan ke sini. Nah, ada ya. Tuh, dalam bentuk JSON. Nah, ini bisa kita coba ke sini nih. Oke, kita ke HTTP aja, kita jalankan lagi. Nah, nanti yang muncul adalah JSON gitu ya. Karena web itu ada macam-macam. Biasanya kalau kalau komunikasi data antara server gitu ya, antara misalkan dari alat kita ke server gitu ya, ataupun dari server ke alat kita itu bisa menggunakan JSON untuk pengiriman datanya gitu ya, ataupun untuk si alat kita mendapatkan data dari server. Jadi bisa melalui JSON tersebut ya. Bisa seperti itu sebetulnya. Nah, kita tunggu, kita lihat hasilnya. Nah, dapat tuh ya JSON-nya. Tinggal nanti gimana nih caranya teman-teman bisa dapat misalkan data yang ini gitu ya. Kemudian data yang ini ya. Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya ya. Untuk saat ini kita cukup sampai sini dulu. Baik. Nah, paling ada satu hal terakhir nih yang perlu saya sampaikan. Bagaimana kalau misalkan saya pengen disimpan di point loop ya, biar terus-terusan sebenarnya tinggal copy aja ke sini. Kalau teman-teman mau nyimpen di loop, nah tinggal paste aja langsung ke sini.
Terus kalau mau dikasih delay juga boleh gitu ya, biar nggak terlalu cepat gitu ya pengiriman datanya atau request keberlangsungannya. Nah, bisa juga ditambahkan delay. Ya, kalau teman-teman mau menggunakan apa namanya milis gitu ya, bisa juga silakan tinggal ditulis saja di sini milisnya. Sorry, unsigned const long jeda misalkan atau interval ya, kita tulis interval. Nah, ini muncul tuh ya. Ini akan terus-terusan ya selama per 5 detik. Misalkan kita coba intervalnya per 2000 ya. Terus unsigned long zero ya, ini nilai milisnya nantinya 0 aja dulu ya. 0. Nah, udah kalau mau pakai delay kan delay itu biasanya ngerusak coding ya. Kalau pakai delay dia nunggu. Kalau pakai milis enggak. Nah, kita bisa bikin if aja. If milis zero lebih dari jeda gitu ya. Kemudian masukin ke sini. Kemudian kita nolkan lagi milisnya. Nah, udah gini. Sekarang kita tinggal masukkan aja nih si coding ininya ke dalam sini. Sebentar. Identisinya saya perbaiki dulu ya. Biar kita nggak bingung. Nah, udah selesai segini. Nah, sekarang dia akan mengirimkan data terus-terusan ya, atau mengget data terus-terusan gitu ya, ke dalam server kita. Nah, kita tinggal tunggu, nanti dia akan ngelooping ya selama, ya kalau kita tulis di sini berarti selama 2000. Oke, sebentar ini ada yang salah. Interval long zero, unsigned long zero, interval 2000 ini udah betul. Milisnya udah betul. Udah. Oke, kita coba lagi. Oh, bukan jeda. Interval, sorry. Interval. Oke, coba. Kita jalankan. Baik, sebentar. Tunggu dulu. Ini memang sangat lama ya. Kalau ke IoT biasanya memang waktu itu lama. Kecuali teman-teman berlangganan ya. Karena dia kan ada versi gratis. Atau teman-teman juga bisa berlangganan gitu ya. Oke, muncul tuh. Datanya muncul ya. Kita lihat. Terus muncul lagi. Ini bakal terus-terusan ya. Karena dia dalam waktu interval per 2000. Jadi terus nge-get selama 2 detik sekali. Seperti itu. Oke, sekian teman-teman. Hari ini di sesi ini teman-teman sudah belajar bagaimana caranya terhubung ke sebuah server ya, melakukan request data ke server. Kemudian juga kita sudah menggunakan milis untuk melakukan request data ke server dalam kurun waktu tertentu. Oke, kita nanti akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.